sebuah medium bis gini, itu budgetnya di berapa Mas? Kalau untuk rombak di medium ya, harganya di range sekitar Potong depan belakang aja gitu gimana Mas? mungkin bisa sih. Angkanya di sekitar Kalau repaint medium bus di kisaran berapa Mas? sekitar 35. 35 ya untuk medium bus. Itu teman-teman untuk budget medium bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Sekarang tanggal 21 Januari 2024, saya sudah berada tepatnya ini di Karoseri Body Repair Putrajaya, tepatnya di Nganjuk teman-teman. Dimana kali ini kita akan grebek karoseri ini, kira-kira di sini nanti bisa apa saja. Dan kebetulan di belakang kita ini ada beberapa unit yang sedang proses pengerjaan teman-teman. Nah di sebelah sini ada medium bus, di sebelah sana itu ada yang big bus teman-teman, ada yang bis besar. Nah nanti kita akan langsung tanya-tanya dari orang Putrajaya sini, kira-kira kalau nge-repair sebuah bus seperti di belakang ini dari awal sampai jadi itu butuh waktu berapa bulan, biayanya berapa, nanti akan kita bahas secara detail ya teman-teman. Dan oke teman-teman, ini dia Karoseri Body Repair Putrajaya di Nganjuk. Kali ini kita tidak sendirian, biar informasinya tidak setengah-tengah, biar lebih lengkap lagi. Ini saya ditemani oleh Mas siapa ini? Mas Doni Wijaya sebagai marketing dari Putrajaya Karoseri yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani 120 Nganjuk. Oke, siap. Ini kita kembali berjumpa dengan Mas Doni. Ya, lama tidak jumpa. Sekian lama. Akhirnya penuh kita agenda. Penuh agenda, akhirnya kita bisa berjumpa lagi. Oke, nah kali ini Mas kita rencananya ini kita mau grebek karoseri Putrajaya ini. Ya. Nah kira-kira yang pertama ini Mas, di Putrajaya ini tuh bisa repair apa aja sih Mas gitu Mas? Kita ini spesialis untuk rebody, medium, dan big bus. Kita juga bisa membangun body dari awal, dari nol juga bisa. Oh dari nol juga bisa. Mas? Oke, terus? Untuk rebody juga bisa. Cuma kita nggak mengerjakan elf atau mikrobus, tidak mengerjakan. Oh gitu. Spesialis untuk bis. Spesialis untuk bis ya, mikrobus. Dan bis besar juga bisa. Kebetulan di belakang itu ada bis besar juga teman-teman. Nanti kita lihat secara detail. Oke Mas, mungkin kita mulai dari yang kelihatan nyata aja Mas nih. Di belakang kita ini ada yang masih proses ini Mas ya. Ini kira-kira masuk berapa persen ini Mas proses seperti ini? Ini sekitar 60% ya pengerjaannya. Ini udah 60% ya. Jadi kurang lebih ya 40% lagi ya. Kalau udah jadi seperti ini, itu kurang lebih berapa bulan lagi Mas bakalan jadi ini? Ini perkiraan rilis 1 bulan lagi. Sekarang masih tahap pendempulan, mungkin minggu depan tahap painting, stripping, livery. Jadi nanti setelah repaint baru kita lanjutkan ke tahap interior. Oke, berarti kurang lebih sebulan lagi Mas ya. Nah, kalau untuk proses pengerjaan dari medium bus ini dari awal masuk sampai finish jadi itu membutuhkan waktu berapa bulan Mas? Untuk bis medium sekitar 2-3 bulan, tergantung spesifikasi dan apa aja yang dirubah atau diperbaiki. Oke, jadi kurang lebih 2-3 bulan ya. Itu pun tergantung requestnya seperti apa. Betul, kalau mungkin requestnya standar normal mungkin bisa lebih cepat Mas ya. Betul. Kalau terlalu banyak custom atau request bentuk yang macam-macam ya otomatis kita akan lebih membengkak di waktu. Oke. Nah, mumpung ada contoh nih Mas di belakang kita ini. Ini unit di belakang kita ini yang udah diubah ini apa aja sih Mas? Jadi ini basicnya body apa ini Mas? Jadi untuk bis medium ini basic body sebelumnya Adi Putro 2011 yang kita rebody menjadi JP3X JP5. Jadi kita kawinkan silang antara JP3 dan JP5. JP8 nih jadi. JP8 bisa. Ini jadi basic sebelumnya ini Mitsubishi Canter FE 84 DBC 136 PS. Tahun 2011 tadi Mas ya? 2012 sudah dilakukan overhang oleh Adi Putro. Jadi pintu depannya tampak utuh seperti big bus. Lalu kita rubah untuk tampilan depan, belakang, samping. Mungkin sedikit beberapa detail di interior yang kita rubah. Seperti lower AC dan karpet-karpet. Ini berarti tahun 2011 bodi yang Adi Putro yang Jetbus 1. Oh yang Jetbus 1, masih yang Jetbus 1 ya.
Oke, jadi single glass sebelumnya. Jadi ini mungkin hitungannya ini rombak total ya Mas ya, rombak eksterior maupun interior juga ya. Satunya rombak total. Oke Mas, ini kita geser ke sini Mas, mungkin Mas. Kita lihat yang dari bagian depan ya Mas dari ya. Bagian depan. Nah ini keistimewaannya, keunikannya ada di sini. Tidak ada di karoseri lain ini. Apa ini Mas? Spesial Putrajaya. Ini permintaan dari owner kami. Ya. Dari customer. Jadi grill depan ini minta dibentuk seperti huruf X. Huruf ala Lancer Evolution N. Oh, X ini ya Mas ya? Ini Pak. Huruf X, ada palangnya seperti ini. Oh, ada palangnya. Yang mana sih Mas X-nya Mas? Ini huruf X. Oh, ini. Ya. Oh, jadi ini sesuai permintaan ownernya. Oke. Untuk grillnya juga kita perlebar supaya aliran udara lebih lancar ke mesin. Lebih lancar ya, lebih masuk lagi ya. Terus untuk lampunya ini masih JetBoost 3 Mas ya. Tapi keunikannya ada di sini. Di mana Mas? Bandonya ini kita bikin sendiri handmade. Bandonya menggunakan JetBoost 5. Oh, ini bandonya ini nanti. JetBoost 5. Dashboardnya juga pakai ini, tapi dashboardnya menggunakan JP3. Untuk bandonya ini JetBoost 5. Detailnya, perbedaan detail ada di sini. Ada list chrome di atasnya. Oh, ada list chrome-nya ya. Kalau JB5 keunikannya di situ. Jadi ini JB8 Mas. JB8. Campur-campur. Yang penting pantes. Campur-campur. Sambil nunggu lampunya keluar. Nah, ini kalau rombak JetBoost 5 gimana Mas? Misal Mas, belum Mas sementara ini. Mungkin 3 bulan lagi ya? 3 bulan lagi. Kita tunggu lampunya. Oke, kita geser sini Mas, lagi Mas. Berarti kurang lebih 3 bulan lagi lah mungkin. JetBoost 5-nya bakalan bisa ya Mas ya. Berarti ini lampunya JetBoost 3. Yang bawahnya Mas juga JetBoost 3 bawahnya. JetBoost 3 semuanya. Bawahnya juga JetBoost 3. Nanti kita lengkapi juga winglet seperti biar lebih tampilannya lebih. Oke. Nah, kita geser ke sini Mas. Ini nih yang jadi kawin silang Mas ya. Nah, ini ikon utamanya di sini. Ini dia. JetBoost 5. Nah, ini teman-teman. Handmade. Jadi Putrajaya punya. Kolaborasi antara depannya JetBoost 3, sampingnya JetBoost 5. Sampingnya JetBoost 5. Ini nanti di sebelah sini ada selendangnya apa enggak Mas? Selendangnya masih menggunakan JP3 yang terdapat lampunya itu depan belakang. Oh, jadi samping yang atas ini masih JetBoost 3. Oke, mungkin ini tadi yang dirombak depan, samping ya. Terus ini kan tadi yang dirombak kan depan, samping ya. Terus untuk bagian ini bagasinya tetap atau gimana Mas? Oh, untuk bagian samping kita rubah yang sebelumnya basic awalnya pintunya ada di tengah, medium pintu tengah. Oh, ini awalnya pintu tengah. Jadi tidak ada bagasi di sini, lalu pintunya kita pindah ke belakang, kita bikinkan bagasi lagi baru. Jadi kapasitas penyimpanan penumpang juga lebih besar. Oke, kita geser ke belakang lagi Mas. Untuk pintu belakangnya juga sudah kita bikin seperti ini, sliding depan belakang. Jadi mempermudah akses penumpang untuk naik turun. Atau mungkin kita bisa lihat. Oh, boleh. Kita lihat apa aja di dalam. Masuk teman-teman. Ya, kalau sedang direparasi kondisinya berantakan seperti ini. Iya, nanti kalau jadi dijamin pangling. Nah, kalau teman-teman udah tahu jadinya gitu, wah pasti kaget nanti. Awalnya seperti ini, jadinya ntar seperti apa gitu. Nah, ini keunikannya di sini. Apa Mas? Basic asli Adiputro, dinding sampingnya seperti ini. Mungkin eks pameran mungkin Mas ya. Biasanya dinding sampingnya ini rata, ini agak gini ya, kembung. Agak kembung ya. Seperti agak cembung. Berarti untuk yang dalam ini nantinya ini bakalan dirombak total? Direstorasi total, dicat ulang, terus lower AC nanti diganti JetBoost 3. Dan untuk bekas pintu tengah ini nanti kita sambung lagi. Oh ya, ini ductingnya masih disambung lagi. Masih bekas pintu tengah soalnya Mas, terpotong dia. Nanti kita sambung. Untuk bagian depan? Bagian depan nanti kita pasangkan dashboard JP3 biar tampilannya ganteng. Siap. Nggak kalah sama Elf-nya Mas Wildan. Nggak mau kalah. Bis tua rasa baru. Siap. Ini Mas, saya lihat kabelnya gini aja kayak bingung sendiri Mas. Kayak sarang burung. Ini gimana ini? Kayak gini. Mas Doni emang nggak bingung Mas lihat ini Mas? Sedikit. Pokoknya kita rapikan. Ini bakal nanti rapi ya Mas ya? Rapi. Kalau untuk yang ini tuh kapasitasnya berapa seat ini Mas untuk medium ini? Ini bangkunya kita bikin 35 seat. 35 seat. Canter Mitsubishi. 35 seat. Berarti dua-dua yang belakang sendiri isi berapa Mas? 5? Belakang 5 untuk bangku-bangkunya. Terus ini nanti lantainya kita turunkan biar lebih rendah. Jadi akses penumpang lebih enak, tangganya nggak terlalu tinggi.
Dashboardnya juga bisa lebih rendah, jadi pandangan sopir lebih Lebih enak. luas ya Mas ya, Ya, dashboardnya. Pandangan sopir lebih enak. Oke. Dashboardnya kita turunkan. Tapi dashboardnya tetap Jetbus 3 tadi. Tetap Jetbus 3 sambil menunggu Jetbus 5. Belum ada. Kalau udah ada Jetbus 5 ready Mas ya? Langsung. Langsung ya. Langsung meluncur. Lantainya ini nanti juga diganti nggak Mas? Ganti. Nanti kita juga ganti ya? motif kayu, karpet-karpetnya ini. Oke. Kita restorasi total. Keluar dari Putra total Jaya ya? seperti baru. Oke, nah ini restorasi total, nanti kira-kira habis berapa, nanti harganya kita sepil agak belakangan nanti ya. Spill sedikit-sedikit. Kita sepil sedikit-sedikit. Oke, kita yang lihat. beda lagi kayak bagian belakang Mas ya? Ya, keunikannya lagi ada di bagian belakang. Oke, kita geser ke kita belakang lihat. Mas. Kita lihat perbedaannya di belakang seperti apa. Oke Mas, kita lihat di bagian Jadi ini belakang. nih, salah satu poin utamanya ada di belakang sini. Jadi Kenapa Mas belakangnya ini Mas? Jadi keunikannya di sini, grillnya kita bikin 4 baris seperti ini. Ini inspirasinya dari Marco Polo Brasil yang dikembangkan JB5 SDD. Oh, yang double decker sekarang ya? Belakangnya Oke. JB5 SDD seperti ini grillnya. Cuma jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Kita karena paskan emang di lebih medium. tinggi juga ya Betul. Mas ya. Kalau ini menyesuaikan lagi. Ya. Untuk tempat plat nomornya juga kita pakai yang model terbaru JB5. Oh, yang ini. Oke. Ala JB5. Cuma stop lampnya masih menggunakan JB3. Lampunya ini JB3 Mas ya. JB3. Bumpernya juga JB3. Kalau untuk ukuran lampu yang medium sini, ini kan dirombak Mas ya, rombak Iya. ya. Kalau untuk ukuran yang medium bus sama big bus lampunya ini ukurannya sama atau Ukurannya beda? dimensinya sama. Oh, dimensinya Cuma sama. ada sedikit modifikasi di tengah sini. Kalau ini yang saya gunakan kan untuk stop lamp big bus. Jadi kalau dipasang di medium otomatis ada pemotongan. Oh, lebarnya. Ya, kita Oh, perkecil supaya perkecil. muat di medium. Cuman kalau untuk dimensi lampu ini sama berarti Sama. ya? Oke. Cuma pemotongan di lampu tengah saja. Oke, ini belakangnya teman-teman. Iya. Ini masih mentah ini ya? Masih proses pendempulan. Masih proses pendempulan. Jadi kalau bis sedang di repair, didempul memang agak kotor seperti ini. Nah, nanti kalau Nanti jadi, udah jadi pangling. pangkling, siap. Oke, terus kita geser sebelah sini. Nah, tangki solarnya kita pindah di belakang sini. Awalnya di mana, Mas? Awalnya di depan. Oh, awalnya di Sebelah depan, sebelah kanan. Kita pindah di belakang supaya kapasitas penyimpanannya tetap banyak juga. Oh, jadi bagasinya biar lebih Biar lebar. lebar. Jadi tangki solarnya Yang sebelumnya dipindah ke bagasinya belakang. 1, kita bikin 2, otomatis tangki solarnya kita pindah di belakang. Oke, gitu. Oke, lanjut lagi, Mas. Ada juga ini untuk yang sedang kita kerjakan Golden Dragon XML 6127 Golden 300 horsepower. 300 horsepower ini, teman-teman. Di atasnya Hino RM dan RK. Ini. Tapi masih di bawahnya. Adiknya Scania ini. Adiknya Scania. Nah, Harga kalau- Jepang. Kalau yang unit di belakang ini, Mas, ini itu awal basicnya apa, Mas? Ini? Awal basicnya Tentrem Avanti Gen 1, lalu kita faceliftkan ke Avanti Gen 2. Oke, Gen Lampunya 1 sudah yang seperti masih ini. yang lampunya agak Ya. besar itu ya? Yang Gen 2 seperti ini, lampunya sipit, Oke. pandangannya tajam seperti ini. Berarti ini rombak depan belakang. Rombak depan belakang, samping. Oke. Kalau untuk kan tadi kalau untuk medium bus kurang lebih 2 sampai 3 bulan, Mas ya, Iya. kalau di total. Kalau untuk bis besar ini berapa bulan, Mas? Tergantung pengerjaan. Mungkin kalau cuma sebatas depan belakang mungkin 2 bulan selesai. Depan belakang 2 2 bulan bulan selesai. selesai, cat total eksterior. Udah total, Mas, eksterior total. interior. Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Berarti ini udah berapa persen pekerjaan ini, Mas? Sudah 98% mungkin ya. 98%. Tinggal finishing bersih-bersih, mungkin besok diambil sama ownernya. Oh, besok diambil ini, udah mau keluar Iya. berarti ini. Kita reparasi ya 90% mirip banget sama Tentrem. Mirip sih Mas ini, Mas. Lekukannya, detailnya sama persis Tentrem. Sama persis tentrem. Oh, Kita menggunakan fiberglass untuk bahannya. oke. Ini tentrem. Ciri khasnya, jenong Ciri khas Tentrem. ciri khas tentrem, teman-teman. Jadi ini Lohan, jeneng gini. jenong lohan. Pandangan dari dalam lebih enak. Ya, ini panasnya bisa buat jemur baju kan di dalam. Bayangkan panasnya. Pandangan dari dalam penumpang enak, supirnya sambil gini-gini. Ya, Gitu sambil ya. kepanasan. Sambil kepanasan ya, Bisa. Karena dari atas Jenengnya langsung ini. mataharinya langsung itu. Buat jemur baju enak Mas. Nah, Panasnya. geser lihat sampingnya Mas, mungkin Mas. Sini Mas. Oke. Nah, karena ini pakai Golden Golden Dragon. Dragon, bagasinya bisa teman-teman lihat nih. Air suspension udah pakai space frame, Nah, lihat. rear bagasinya. tire, Cuman ini space Rem frame-nya habis. saya lihat ini nggak terlalu nggak tinggi full. gitu Iya, ya. soalnya ini basic bodinya HDD Mas. Oh, basic bodinya HDD. Iya, kalau yang bisa masuk sepeda motor kan SHD. SHD ya. Oh, Iya. ini basic HDD, HDD. berarti Mas ya. Oke. Belakangnya ini berarti juga dirombak di sini, Mas. Iya, dirombak belakangnya. Coba kita lihat rombak. belakangnya. Kita cat total eksteriornya.
belakangnya ini kalau udah jalan udah jadi beneran ini orang kayaknya nggak tahu sih Mas. Nggak tahu. Nggak tahu ini. Nggak tahu ini. Ini nggak bakal Mirip banget sama teman. Iya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, misal pun saya di jalan ngelihat ini sekilas gitu, kayaknya ini baru. Ini gitu. baru, bis baru. Karena ini bener-bener mirip teman-teman, lihat. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, bentuknya eropatis. nah betul. Kalau berarti belakang ini juga awalnya yang Avante generasi 1 Avante itu generasi ya? 1. Lampunya menggunakan Jetbus 2. Oh, lampunya Mirip Jetbus 2. Jetbus 2. Oh ya, mirip Jetbus 2 yang masih kecil Yang gini kecil, ya. ya. Ini Terus sekarang kita diganti seperti ini. lampu yang Grillnya kita lapisi krum-krum seperti ini. Stop lampnya semua juga sudah sama tentrem. Oke, knalpotnya juga udah Knalpotnya sudah double trapesium. trapesium double. Kita geser sini Mas. Kalau untuk dari sisi samping, kalau tempat aki terus tangki solar masih tetap ya kalau yang ini ya. Ini kurang lebih, oh benar Mas, ini kok Ini Benz, masih proses ini cleaning. Benz 1626. Mercy Cina. Mercy Cina. Mercy Cina ini teman-teman. Padahal nyaman Golden Dragon sebenarnya, tapi nggak tahu. Orangnya mungkin ngidam Mercy. Makanya Mungkin gitu. Mercy. Makanya jadi ditulis Mercy. Padahal Gold Drag. Gold Drag. Asli ini apa ya? Kalau dari secara penampakan eksterior ini nggak kelihatan jadi Mas ini kalau awalnya bis baru. Mungkin boleh lihat dalamnya Mas? Boleh. Mari kita lihat. Yuk kita lihat dalamnya teman-teman. Kita restorasi, kita retrofit ulang lagi. Total Mas? Total kita repaint, kita beresi yang rusak-rusak, pecah kita perbaiki. Supaya keluar dari Putrajaya tampilannya lebih fresh. Rasa baru Mas ya? Baru. Ini kok nggak ada kursinya ini Mas? Nggak ada. Lesehan Mas ini. Oh, lesehan kelas ini ya? Mungkin kursinya nanti dipasang kalau udah sampai di poolnya Pico ini gitu ya? Bangkunya ditaruh di garasi, nanti dipasang di ketika sudah sampai. Nah kalau untuk bagian interior ini yang diubah ini apa aja Mas dari Putrajaya? Yang dibenerin gitu apa aja? Betulin dinding-dinding samping kita ganti baru. Oh ini ganti baru? Ganti baru, terus kita cat ulang lagi cover-covernya. Oke. Terus ada beberapa titik yang pecah-pecah kita perbaiki, lalu kita cat ulang lagi. Kita cat ulang semua ini. Ini cat ulang semua berarti? Iya. Kalau untuk atap ini masih tetap? Atapnya masih bawaan karoseri tentrem. Oh, bawaan karoseri tentrem. Untuk lower AC juga masih tetap Mas masih ya? bawaan. Tapi ini lowernya JB2. Tapi kelihatan masih kelihatan bagus. Kelihatan bagus banget ini. Kelihatan masih kerawat lah ini. Iya. Nah, ini yang JB2. Terus untuk bagian depan Mas? Untuk bagian depan, dashboardnya masih mempertahankan dashboard aslinya. Oke, berarti depannya masih bawaannya Mas ya? Bawaan, cuma ya kita perbaiki lah. Yang sedikit-sedikit ada kerusakan kita beresi. Oke, dan ini bisa teman-teman lihat ada mendekat. Ini setirnya yang unik Setirnya, Mercy Palang 4. Mercy Palang 4. Golden Dragon rasa Mercy. Nah, ini Golden Dragon rasa Mercy. Nah, kalau untuk ini kan basic awalnya kan udah Avante yang generasi pertama Mas. Yeah. Untuk yang topinya gini itu berarti udah bawaan sananya apa tetap dirubah Mas? Kalau untuk topinya kita ganti yang model terbaru. Oh ganti juga. Ganti baru. Selindang samping juga kita baru. Kalau kacanya masih tetap Mas ya? Kacanya diganti baru ini. Oh kacanya ganti baru juga. Kaca ganti baru. Terus kowel-kowel depan kita ganti juga. Oke. Golden Dragon ini apa ya? Mesinnya buas banget ini. Asli ini. Asli buas. Scania Cina. Jowo. Scania Jowo ini. Buas banget ini mesinnya. Buas banget. Teman-teman, tadi kan kita udah keliling-keliling, kita udah lihat-lihat 2 unit di belakang kita ini yang masih proses pengerjaan Mas ya. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang ditunggu-tunggu ini Mas. Soal harga ini Mas. Teman-teman itu pasti ya mungkin sebagian udah ada yang tahu, sebagian belum ada yang tahu gitu. Nah Mas, kalau untuk rombak sebuah medium bis gini itu budgetnya di berapa Mas? Kalau untuk rombak di medium ya, kita lihat dulu spesifikasinya seperti apa, terus perubahannya seperti apa. Oh basic, berarti basic. Basic body sebelumnya apa, terus nanti pengerjaannya apa aja. Perlu di overhang atau tidak, atau perlu naik body atau tidak. Mungkin harganya di range sekitar 150 sampai 200-an. Oke, jadi untuk medium bus ini tergantung kisaran speknya. Ya, kisaran 150 sampai 200 juta, teman-teman. Itu pun tergantung yang spek teman-teman minta. Misal teman-teman ada minta request ini itu juga menyesuaikan lagi ya Mas ya. Kita layani bentuknya apapun. Kecuali
pesawat jet dan tank. Pokoknya selagi bisa dibentuk, Bisa. Pangkat dilayani Mas ya. Dilayani apapun bentuknya. Nah Mas, ini kan tadi kalau untuk rombak total Mas ya, Iya. medium bus total. Kalau misal kayak potong depan belakang aja gitu, gimana Mas? Mungkin bisa sih. Angkanya sekitar 100-an mungkin. 100-an mungkin ya, kanan kiri 100 juta untuk potong depan belakang. Iya. Terus ini Mas, kalau untuk ngecat aja, misal bisa nggak Mas masuk Bisa, ke sini kayak ngecat aja bisa? Repaint aja bisa. Repaint aja bisa. Kalau repaint medium bus di kisaran berapa Mas? Sekitar 35. 35 ya untuk medium bus. Itu teman-teman untuk budget medium bus. Nah sekarang Mas yang besar itu Mas. Nah kalau kayak repair yang unit big bus itu di kisaran berapa Mas? Kurang lebih hampir sama ya, sekitar 150 hingga 200-an. Oh hampir sama juga ya? Hampir sama. Soalnya spare partnya medium dan big bus sih hampir sama sih sebenarnya. Oh Untuk gitu ya? Lampu-lampunya. Iya sih lampu-lampunya juga Hampir hampir sama sama sih. Orang lampunya ini juga yang dipakai kan lampu Big bus. Big betul. bus. Sama aja sebenarnya. Bis besar rasa medium. Big besar rasa medium gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi teman-teman untuk budget nge-repair sebuah medium bus dan bis besar teman-teman. Nah, nanti mungkin buat teman-teman yang pengen informasi lebih detailnya bisa menghubungi mungkin sosial media dari Putrajaya ya Mas ya. Instagram putrajaya.kr. putrajaya.kr. Nah, nanti kalau tanya-tanya juga bisa langsung ke Mas Doninya langsung Iya. buat info lebih detailnya lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Saya terima kasih banyak Mas sudah diizinkan grebek karoserinya, menambah ilmu baru juga. Saya makasih banyak Mas. Oke Mas. Saya juga makasih banyak Mas. Sudah Siap. jauh-jauh menyempatkan datang ke sini. Oke Mas. Terima kasih Mas. Iya, makasih. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jadi seperti itu tadi detailnya dan harganya seperti apa. Nanti teman-teman kalau butuh informasi lebih detail bisa menghubungi sosial media dari Putrajaya ya. Oke mungkin sekian dulu, saya Ahmad Wildani. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.